Ya Tuhan, kami akan mulai praktek khotbah ya Tuhan yang akan dilakukan oleh hamba-Mu ya Tuhan. Biarlah apa yang disiapkan ya Tuhan boleh Engkau urapi, Engkau sertai ya Tuhan. Dan bila nanti ada koreksi ataupun ada penambahan dari Pak Jonathan, biarlah kami boleh mengerti Tuhan, agar nanti ke depannya kami boleh berkhotbah dengan lebih baik ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, Kau pimpin dari awal sampai akhir yang akan praktek pada malam hari ini. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Oke, perlu saya ingatkan dulu, ini yang mau khotbah harus konkret ya, dan konkret itu didapat dengan banyak kasih contoh ya, kasih contoh ya supaya konkret ya. Oke, silakan Erik. Ya, jadi nanti dari 3 nama yang sudah praktek, nanti kemungkinan akan bisa ngulang lagi atau gimana supaya bikin mikir ya, supaya lebih mikir. Dari nanti Pak Petrus yang gembala di saya akan membantu untuk mengatur pesertanya lagi. Oke, karena masih ada lagi yang juga belum praktek, jadi kita akan langsung mempersilahkan dari Pak Sawal. Pak Sawal untuk mulai spotlight. Ada semua. Bentar ya. Oke. Silakan Pak. Silakan Pak. Baik, salam. Baik, sebelum kita firman Tuhan, sebelum kita berdoa, terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, manapun kami malam ini Tuhan, kami akan memberikan firman Tuhan, dimanapun kami membacakan firman Tuhan ini, Engkau pakaikan di mulut hamba Tuhan, menyampaikan firman Tuhan ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, dimanapun Kau telah berkati kami, juga memakai kami Tuhan untuk kedepannya, dimanapun kami belajar saat ini Tuhan, pakai kami Tuhan untuk yang terus-terusnya Tuhan. Sepertinya mengalami gangguan sedikit. Shalom. Nah, baik, sini saya baca firman Tuhan 1 Korintus sini ucap syukur ya. Berikutnya ucap syukur di ayat 4 1 Korintus. Sini saya ambil hanya satu ayat. 1 Korintus pasal 1 ayat 4 ya. Di sini berikutnya ucapan syukur. Membaca, aku senantiasa mengucap syukur kepada Allah yang dianugerahkannya kepadamu dalam Kristus Yesus. Di sini saya hanya satu ayat. Aku senantiasa mengucap syukur kepada Allah yang dianugerahkannya kepada kamu dan Kristus Yesus. Nah, di sini di mana kita memberikan anugerah ucap syukur ya. Ucap syukur yang diberikan kepada Allah memberikan kepada kita. Jadi kita contohnya kita memberi sebagai ucapan syukur, atau kita memberikan sumbangan untuk bagi anak-anak yatim piatu. Itu kita tidak boleh setelah kita memberi kita sebut-sebut kembali. Nah, itu kan tidak, biasanya Tuhan memberi kepada kita itu tidak
Yesus memberikan untuk kita kan hanya sebagai ucapan syukur. Nah, kita harus memberi ucapan syukur itu kepada siapapun, kita bersyukur. Contohnya juga ucapan syukur ini, gimana pun kita diberikan anugerah memberi kepada kita, seperti yang kita untuk mempelajari firman Tuhan malam ini yang diberi oleh Pak Jonathan, memberikan pelajaran untuk kita, kita harus berterima kasih. Nah, begitu juga kita harus ucap syukur. Tetapi kami sendiri pun belajar, Pak. Belajar dan ingin belajar bagaimana nanti dari Bapak Jonathan memberikan pelajaran untuk kami supaya kami bisa menanggapi firman Tuhan ini, Pak. Mungkin hanya ini yang saya sampaikan. Terima kasih untuk Pak Jonathan dan Pak Erik. Sudah selesai, Pak? Ya, silakan. Ya, selesai, Pak. Oke, Pak Sawal. Ya. Saya nggak tahu gimana ya. Bahasa Indonesianya kurang lancar ya, Pak ya. Ya, Pak. Karena kelihatan kurang jelas, Pak. Walaupun saya pakai masih kurang, Pak. Sekolahnya dulu sampai di mana, Pak? Sekolahnya? Oh, mohon maaf, saya cuma di SD, Pak. Terus saya SD. Iya. Ya. Nah, ini teksnya itu kita mengucap syukur kepada Allah. Jadi kita yang bersyukur kepada Allah karena Allah sudah memberi kepada kita segala macam anugerah ya. Allah sudah memberikan anugerah kehidupan, penjagaan, pemeliharaan, dirawat, diasuh oleh Allah. Makanya kita mengucap syukur kepada Allah. Jadi teksnya itu kita mengucap syukur kepada Allah. Bukan kita memberi ucapan syukur kepada orang lain. Bukan itu. Nah, kalau mau beri kepada orang lain, itu teksnya harus lain. Bukan teks kita mengucap syukur kepada Allah. Kita mengucap, contohnya misalkan orang Samaria yang murah hati ya, itu bagaimana dia itu dipakai oleh Allah untuk menolong si orang Yahudi yang celaka itu. Jadi kita bisa melakukan itu juga kepada sesama kita. Tapi dalam teks ini kita mengucap syukurnya kepada Allah, bukan kepada manusia. Karena Allah sudah begitu baik kepada kita, sudah memberi kasih karunia yang begitu besar, dianugerahkan kepada kita dalam Yesus Kristus, maka kita itu mengucap syukur kepada Allah, bukan memberi ucapan syukur kepada orang. Jadi untuk perbuatan-perbuatan baik itu banyak. Ayat-ayat yang mengajarkan kita harus berbuat baik, kita harus kasih makan kepada orang yang kelaparan, kita harus menghibur mereka dalam kesusahan, kesedihan. Itu kita melakukan pelayanan. Itu perintah itu banyak. Tapi khusus ayat ini bukan itu. Khusus ayat ini adalah mengucap syukur kepada Allah karena Allah sudah memelihara kita, kasih kehidupan kita, menjaga, merawat, mengasuh kita tiap hari. Jadi ngerti ya Pak Syawal ya? Bukan ya, kita itu memberi kepada orang, kasih makan, kasih duit, kalau dia itu butuh duit. Bukan itu yang dimaksudkan ayat ini ya. Itu pakai ayat yang lain. Ayat untuk menolong orang lain ya. Itu rasanya yang utama ya. Jadi agak salah kalau menggunakan teks ini untuk
mengajarkan supaya kita itu murah hati kepada sesama kita, saling menolong, saling kasih makan kalau ada orang kelaparan. Ya itu lain. Ya. Jelas Pak Samuel? Jelas nggak? Jelas. Di sini saya belajar Pak ini Pak. Iya. Bagaimana secara kehidupan Tuhan yang memberikan kepada kita Pak. Ya. Saya masih belajar Pak. Tuhan yang bermurah hati kepada kita dan kita yang mengucap syukur kepada Allah yang sudah bermurah hati kepada kita ya. Oke. Rasanya itu cukup. Eric. Oke. Berarti nanti Pak Sawal nanti bisa diatur sekali lagi atau gimana kan supaya bisa lebih mahir Pak. Kan kita supaya kita bisa lebih bagus lagi untuk praktek ya Pak. Semangat terus Pak. Ya. Jangan menyerah Pak. Ya. Ya. Oke, sekarang kita akan Ibu Justina. Ibu Justina saya akan ganti ini kepada Ibu Justina. Ibu Justina sudah siap ya? Itu masih di mute suaranya Ibu. Oke. Ya. Silakan Ibu. Oke. Sebelumnya saya berdoa. Haleluya. Bapak yang baik, terima kasih. Ucapan syukur yang tak henti yang Bapak panjatkan kepadamu Bapak, di mana kesempatan pada malam hari ini di hadapan hamba-Mu saat ini, hamba merendahkan diri Bapak, minta hikmat kasih karunia daripada Engkau Bapak. Hamba boleh belajar melalui berkhotbah di sini Tuhan, kiranya apa yang menjadi rencana-Mu yang terindah bagi hamba. Terima kasih Bapak, kiranya Engkau singkapkan apa yang boleh hamba bagikan pada malam hari. Puji nama-Mu Yesus Kristus, hamba berdoa dan bersyukur. Haleluya, amin. Ya, salam. Ya. Salam. Ya, salam. Baik, terima kasih untuk waktunya yang kembali juga diberikan kepada saya. Pada malam hari ini, langsung saja kita buka Injil kita yang terdapat di dalam Ibrani, pasal 13, ayat 5 dan ke-6. Judul perikop di atas ialah nasihat dan doa selamat. Di ayat yang kelima, janganlah kamu ulangi lebih dulu. Ibu Justina, jangan ucapkan sekali ya. Berapa kali ayatnya itu di mana? Cuma tidak secepat itu buka kitabnya. Ibrani. Baik, kita langsung buka Injil kita yang terdapat di dalam Ibrani pasal 13 ayat 5 dan 6 ya, ayat ke-5 dan ayat yang ke-6. Di situ judul perikop ya adalah nasihat dan doa selamat. Ibrani pasal berapa? Pasal 13 ayat 5 dan 6. Ya. Jelas, Pak? Ya. Baik, di mana bunyi firman Tuhan yang terdapat di ayat yang kelima, janganlah kamu menjadi hamba uang dan cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu. Karena Allah telah berfirman, aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Ayat yang ke-6, sebab itu dengan yakin kita dapat berkata, Tuhan adalah penolongku. Aku tidak akan takut apakah yang dapat dilakukan manusia terhadap aku. Baik saudaraku yang kukasihi dalam Tuhan, di mana pada malam hari ini suatu nasihat kepada kita di ayat yang kelima ini yang mengatakan bunyi firman Tuhan, janganlah kamu menjadi hamba uang. Nah, di sini mengingatkan suatu nasihat ya kepada janganlah kamu menjadi hamba uang. Mungkin di sini kita melihat setiap kita sebagai umat ya, sebagai manusia pasti namanya kita pasti memerlukan uang. Nah, kenapa saya ambil di ayat ini? Janganlah kamu menjadi hamba uang. Seperti apa menjadi hamba uang itu? Tentunya di sini kita lihat ya. Terkadang ya kita lihat ayat yang selanjutnya si bacanya menjadi hamba uang dan cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu. Nah, kita sebagai manusia terkadang ya
ketika kita memiliki sesuatu, sudah memiliki segala apa yang sudah ada dalam diri kita, kadang kita tidak merasa puas, tidak pernah merasa cukup sini ya. Tentunya uang ini ya, kita membutuhkan uang, segala sesuatunya pasti uang ya. Tapi terkadang kita merasa hidup kita ini tidak puas. Ketika kita merasa berkat itu ada, terkadang sesuatu hal yang sudah kita beli, ketika adanya uang kita tuh masih belum puas. Nah, di sini sehingga suatu nasihat kepada kita di sini mengenai janganlah kau menjadi hamba uang. Coba kita lihat contoh kita sebagai pengusaha contohnya ya, sehingga adanya uang secara pribadi kami bersyukur ya, suatu kesaksian bagaimana di sini kita mau menjadi pengikut Tuhan, menjadi pelayan Tuhan, supaya kita menjadi berkat bagi Tuhan, bagi banyak orang. Mungkin di sini karena adanya uang, kita pasti melihat bagaimana kesibukan dengan usaha kita ini. Kalau kita tinggalkan pergi beribadah, datang kepada Tuhan, pasti kita tidak akan mendapatkan uang. Nah, di sini arti dalam contoh menjadi hamba uang. Karena kita tidak merasa puas ya, karena tidak merasa cukup. Kalau contohnya saja kita tinggalkan usaha ini. Contohnya dalam kesaksian saya sebelum saya bertobat ya dulu ya, sepenuhnya untuk ikut dalam Tuhan, sungguh-sungguh saya merasa untuk meninggalkan ya usaha saya itu sangat sulit ya. Karena di situ banyak pengunjung atau pembeli yang datang kepada usaha saya. Karena itu adalah akibat uang ya, supaya untuk di dalam daging jasmani kita menuntut ya supaya kita mendapatkan uang, sehingga kita lupa untuk datang kepada Tuhan. Nah, karena itu saya merasa diberkati mengingatkan saya melalui firman ini, supaya sekarang pembelajaran supaya kita berbagi bagaimana supaya kita ketika kita memiliki suatu berkat, memiliki apa yang sudah kita punyai, mari kita pergunakan uang kita itu dengan baik. Ya, kita mengucap syukur, kita memberkati siapa yang bisa kita berkati. Tidak harus uang ini kita pergunakan kepada hal yang tidak baik. Ya, contohnya ini sebagai hamba uang. Dan selalu kita tidak merasa cukup ya. Kalau kita memiliki, contohnya kita banyak uang, kita selalu tidak merasa puas dengan apa yang kita miliki. Contohnya dalam daging kita menuntut ya, kita ingin mempunyai kelebihan lagi, kita melihat, contohnya melihat meniru kepada orang lain. Apa orang lain itu sesuatu yang dibelinya, terus kita juga menuntut, sehingga kita lupa dari semua itu daripada Tuhan, sehingga kita sudah akan diperhambakan oleh uang. Nah, saudaraku, Bapak Ibu, dan di mana di sini melalui uang juga terkadang kita saat-saat kita diberkati dan saat-saat kita tidak ada, saat-saat kita tidak memiliki uang, kita diperhadapkan dengan kesulitan, ya, masalah. Nah, terkadang kita beralih pada hal-hal yang lain. Ya, kita lupa mengucap syukur atas kebaikan Tuhan. Karena uang, terkadang kita lemah di dalam daging. Nah, karena di sini dalam setiap masalah melalui kendala adanya segala sesuatu dalam kehidupan kita karena adanya uang, sehingga kita tidak merasa cukup di sini. Ketika kita mengalami kemacetan, kendala dalam masalah hidup, kalau kita daging kita lemah, ada suatu godaan di dalam pribadi kita, tentunya kita bisa tersesatkan oleh suatu kegelapan yang hendak menyesatkan kita. Nah, di mana di sini ketika ada suatu kekhawatiran yang kita alami saat ini, ya, contohnya uang kita merasa keterpurukan saat-saat ini. Contohnya di saat-saat pandemi saat ini, di masa-masa saat sekarang ini, kita lihat lagi melalui contoh ya, soal minyak goreng saja sekarang sudah susah. Nah, bagaimana kesulitan yang semakin menghimpit kita, masalah ekonomi saat ini, kemana kita larinya? Apakah kita harus mencari Tuhan? Ya,
pasti banyak juga goda-godaan yang supaya kita jauh ya dari iman percaya kita kepada Tuhan. Nah, sehingga itu Tuhan di sini suatu jaminan janji Tuhan melalui firman inilah kita boleh ingatkan. Di ayat yang kelima yang B ya. Karena Allah telah berfirman, aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Nah, sungguh luar biasa Bapak Ibu. Firman Tuhan ini di dalam keterpurukan apapun, di dalam kesulitan apapun, Tuhan tidak akan pernah membiarkan kita. Karena itu kita sebagai anak-anak Tuhan yang sudah takut, bagaimana kita takut akan Tuhan, janji-janji Tuhan itu selalu mengingatkan kita. Karena kita percaya Tuhan itu tidak akan pernah membiarkan kita. Tuhan itu tidak akan pernah meninggalkan kita. Kita lihat di ayat ini menekankan kepada kita, aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau, tidak akan membiarkan engkau. Di sini kalau kita lihat di ayat ini menekankan kepada kita, contohnya kita mengalami masalah, ya, suatu tantangan hidup. Mungkin secara manusia, rasanya kita mencari di mana Tuhan itu, kapan Tuhan itu menjawab doa kita. Terkadang secara manusia pasti ada yang namanya berpikir hal demikian. Tapi ketika kita mau diberkati melalui firman Tuhan ini, sungguh luar biasa. Tuhan akan berikan jalan keluar dan berikan jawaban yang terbaik dalam hidup kita. Tuhan tidak akan pernah membiarkan kita. Saya diberkati melalui konseling pada yang disampaikan oleh Pak Jonathan, yang di mana jam pertama saya diikuti di situ, di mana bangsa ya atas pimpinan Yosafat di situ sungguh luar biasa. Ketika mereka diperhadapkan dengan laskar yang begitu besar, sungguh luar biasa. Begitu juga laskar ini diartikan dalam setiap kehidupan kita, masalah yang akan kita hadapi yang sangat begitu besar. Apakah kita harus lari kepada manusia yang mungkin akan memberikan jalan keluar, kita belum tentu bisa memberikan jalan keluar kita yang terbaik. Di sini sungguh indah. Kalau saya mengingat di situ yang memberkati saya kembali di yang terdapat di 2 Tarawik di situ ayat firman Tuhan, saya akan bacakan terlebih dahulu. Di sini saya merasa diberkati bagaimana iman, bagaimana rasa Yosafat di sini merasa takut ya, akan di mana dia mendengar suatu laskar yang begitu besar akan datang dari seberang laut asin. Di situ saya ambil di ayat yang 3 sampai yang keempat ya. Yosafat merasa takut, lalu mengambil keputusan untuk mencari Tuhan. Nah, ia menyerukan kepada saudara untuk supaya berpuasa. Saudara, Bapak Ibu yang kasih dalam Tuhan, di sini sangat luar biasa. Diartikan, dicontoh di sini ya, bagaimana laskar yang contohnya dalam setiap kehidupan kita. Laskar mungkin masalah yang saat ini menghimpit kita, ya mungkin saat-saat ini kita ya diperhadapkan dengan masalah-masalah, tantangan hidup yang begitu besar, kita dihantui rasa kekhawatiran, ketakutan. Contohnya di masa-masa saat ini, berbagai sakit penyakit yang mungkin terus melanda di dalam setiap negeri kita saat ini. Mungkin kita kalau dirasai dalam hal ketakutan, kita takut ya, mau melangkah mana saja kita takut. Nah, sehingga masalah ini mungkin kita khawatir juga dengan tentang hidup ya, tapi kemana, keputusan apa yang harus kita ambil di sini? Tentunya kita untuk mencari Tuhan. Sangat luar biasa belajar melalui ya Nabi Yosafat di sini, mereka mencari Tuhan dan berdoa, berpuasa, sehingga apa yang menjadi ya motivasi dalam firman Tuhan ini, sehingga di situ ya bangsa Yehuda berkumpul dan mengikuti apa yang menjadi Tuhan perintahkan mereka untuk, sehingga di situ dalam mereka menghadapi masalah yang begitu berat, ya besar, sehingga mereka dimenangkan, sehingga Tuhanlah yang berperang dalam masalah itu. Sangat bersyukur ya melalui firman itu, dan di mana di ayat yang ke-6, kembali ke Ibrani tadi, nah pasal 13 ayat ke-6, sebab itu dengan yakin kita dapat berkata, Tuhan adalah penolongku, aku tidak akan takut.
apakah yang dapat dilakukan manusia terhadap aku? Sungguh luar biasa Bapak Ibu, karena Tuhan adalah penolong kita dalam segala kekhawatiran kita, mungkin mulai tentang kehidupan kita, sehingga dengan adanya uang, terkadang kita mengalami suatu kesulitan-kesulitan di sini, sehingga kita, Tuhanlah yang dapat menolong kita dalam segala perkara masalah apapun itu. Tuhan tidak akan membiarkan kita sehingga kita harus terpuruk jatuh kembali ke hal-hal yang tidak berkenan kepada Tuhan. Sungguh luar biasa kalau kita melihat lagi, suatu menjadi hamba uang itu adalah kita belajar supaya kita belajar untuk menguasai ya uang, jangan sampai uang yang menguasai kita. Sehingga saya belajar secara pribadi melalui firman ini, ya mungkin dalam kesaksian hidup saya, dulu-dulunya saya itu ya jauh daripada Tuhan, menjalankan usaha ini itu terkadang tidak puas ya. Terkadang apa yang orang beli, terkadang daging kita menuntut, ingin kita beli. Tetapi itu tidak mensejahterakan hati kita. Itu pernah saya alami di dalam kehidupan saya. Nah, karena itu saya bersyukur dalam saat-saat sulit, saat-saat sekarang ini saya bersyukur. Saya belajar bagaimana untuk merasa mencukupkan diri kita. Demikian juga dengan setiap kehidupan kita, ya. Dan di mana di sini supaya kita bisa belajar menguasai dalam setiap pribadi hidup kita, tentunya ada suatu ayat firman Tuhan juga kembali yang terdapat di dalam 1 Petrus di situ. Kesudah di 1 Petrus di pasal 4 di ayat 7 ya di situ. Kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Karena itu kuasailah dirimu dan jadilah tenang supaya kamu dapat berdoa. Sungguh luar biasa Bapak Ibu. Ya, segala sesuatu yang saat ini ya diperhadapkan dengan kita. Terkadang kita mengalami kesulitan-kesulitan ini, kadang kita merasa kita ini seperti dikejar-kejar sehingga kita tidak mengontrol diri ya. Ya, tapi puji Tuhan, kembali diingatkan kita kepada kita sehingga kita belajar untuk menguasai diri dan kita merasa tenangkan di dalam pribadi kita diri sehingga kita bisa berdoa. Bapak Ibu, dengan adanya firman Tuhan ini, marilah kita belajar untuk kita supaya kita merasa mencukupkan diri apa yang ada kita saat ini kita pegang dalam kehidupan kita, kita merasa bersyukur semua itu adalah daripada Tuhan. Dan sehingga di sini juga dalam segala masalah perkara, karena firman Tuhan menekankan kepada kita juga, dia mengatakan, aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau. Tidak akan pernah meninggalkan engkau. Sungguh luar biasa kasih Tuhan dalam hidup kita Bapak Ibu. Sehingga kita percaya Tuhan itu tidak akan membiarkan kita terhadap apapun masalah kita. Inilah kita mengajak untuk senantiasa meyakinkan bagaimana kasih Tuhan itu sangat luar biasa. Tuhan adalah penolong hidup kita. Demikian firman Tuhan yang dapat saya bagikan malam hari ini. Kiranya Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih. Terima kasih Ibu Justina. Silakan Pak Jo untuk memberikan komentar. Oke, Ibu Justina punya apa? Punya usaha apa ya? Dulu dagang Pak. Dagang apa ya? Ya sembako dikit-dikit Pak. Di rumah? Sekarang, iya, tapi sekarang ganti usaha dompeng Pak. Pertambangan. Ya. Emas ya, dompet emas ya. Ya. Yang Baru ngerjain, coba-coba mulai. yang ngerjain ibu sendiri atau suami, anak-anak begitu? Ya, suami Pak, bersama dengan suami. Oke. Nah, misalkan dulu waktu usaha sembako ya. Iya. Nah, ini kasih contoh yang konkret ya, yang sungguh-sungguh contoh. Dan karena Ibu pernah usaha jual sembako, mestinya contohnya itu banyak. Oke. Gimana kalau Ibu itu jadi hamba uang? Artinya apa jadi hamba uang itu? Ya, contohnya kalau saat waktu itu, kalau
ketika ada suatu jadwal ibadah, jadinya di situ pemikiran kita jadi bagaimana ya? Apakah kita mau datang beribadah atau kita memikirkan usaha kita ini terlebih dahulu? Karena kalau kita tutup, contohnya dagang atau usaha kita, tentunya kita tidak akan mendapatkan uang. Karena ini yang menjadi pemikiran kita itu adalah uang yang harus kita dapatkan sehingga kita menjauh dari Tuhan. Jadi kita melalaikan namanya datang beribadah. Itu pernah alami, puji Tuhan, itu suatu pergumulan dulu juga Pak. Dulu pernah kami mengalami seperti itu sehingga dulu suami saya itu masih sangat berat untuk datang kepada Tuhan. Mengawali itu memang saya dulu yang membimbing suami ya, supaya pertama-tama kami ya tersentuh untuk rajin datang beribadah. Di situ suatu tantangan ya bagi kami belajar bagaimana. Tapi puji Tuhan, dalam segala kami menghadapi itu, walaupun saat-saat ini beda dari yang dulu Pak, kami bisa saat-saat ini kebersamaan kami sudah bisa kami lakukan. Kami tidak terfokus dengan usaha, walaupun itu harus mendatangkan uang. Ya, nah itu contoh yang bagus, Ibu Yustina. Itu contoh yang bagus. Jadi jangan jadi hamba uang. Misalkan hari Minggu itu laris toko sembakonya. Jadi lebih baik buka tokonya supaya laris, uang masuk, daripada ikut ibadah. Jadi kasih contoh itu. Saya jadi hamba uang karena saya lebih mengutamakan keuntungan usaha sembako itu daripada ke gereja. Saya nggak mau ke gereja. Atau kalau tengah minggu ada kebaktian rumah tangga, saya nggak mau kebaktian rumah tangga. Saya buka aja toko sembako saya supaya uangnya banyak. Jadi kasih contoh-contoh ya, contoh-contoh real ya. Tidak mau ke gereja misalkan, tidak mau baca Alkitab, tidak ada waktu untuk berdoa karena terlalu sibuk. Pagi-pagi sudah buka tokonya sampai tengah malam atau sampai malam sekali baru tutup. Saya tidak ada waktu untuk baca Alkitab, saya tidak ada waktu untuk berdoa, saya tidak ada waktu untuk memuji dan menyembah Allah. Nah itu tandanya saya jadi hamba uang. Ya, jadi kasih contoh yang real seperti itu ya. Ya benar Pak. Nah tadi meniru orang lain, ingin orang lain beli sesuatu, saya ingin juga menuntut lebih. Itu contoh-contoh ya yang Ibu berikan, tapi itu abstrak. Apa itu meniru orang lain? Orang lain punya apa yang Ibu pengen tiru? Ya contohnya orang lain membeli mungkin sesuatu ya sangat berharga ya, sehingga nggak bisa itu Ibu, itu kurang konkret. Orang lain baru beli mobil, orang lain baru beli motor, sebutkan itu mobil, motor. Jangan orang lain baru membeli suatu hal yang berharga, saya pengen. Itu nggak konkret ya. Konkret kasih contoh ya, sungguh-sungguh beli mobil, beli motor, pasang AC di kamarnya, pasang AC, atau membangun kamar lagi di rumahnya, lebih nyaman, lebih bagus. Tegel, dikasih porselen, tegelnya saya juga pengen. Nah, kasih contoh-contoh yang real begitu ya. Iya, benar Pak. Mobil, motor, kasih porselen, lebih indah rumahnya, genteng yang baru, kamar yang gede. Nah, saya pengen, atau tempat tidur yang mewah begitu. Nah, saya ingin. Nah, itu menuntut lebih. Itu contohnya pengen lebih lagi, pengen lebih lagi, pengen lebih lagi. Nah, jadi kasih contoh-contoh yang real ya. Dan ini karena Allah telah berfirman, aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Pernah kasih contoh bagaimana Allah tidak kasih contoh, Ibu Yustina kasih contoh gimana Allah tidak pernah tinggalkan Ibu. Gimana Allah tidak pernah membiarkan Ibu. Kasih contoh itu. Ya, contohnya ya. Ya. Saat-saat kami berikan contoh ya Pak. Ya. Kasih contoh. Ya. Di mana Tuhan di sini saat Tuhan tidak
ya meninggalkan. Contohnya dalam keadaan kita sakit, pernah anak kami mengalami sakit ya di situ Pak, Sakit dan apa, saya Ibu? yakin Ibu sakit Hah? apa? Sakit apa? anak saya Sakit apa? Hmm. Sakit waktu usus buntu, itu dia sakit divonis ya divonis apa? enggak kedengaran Pak. Jadi anak sakit oleh dokter divonis Ya. sakit apa? Waktu itu ada suatu agak di saraf otak ya Pak, katanya sih meningitis ya. Jadi anak saya mengalami kelumpuhan pada saat itu, dan disitulah juga saya menjadi diproses oleh Tuhan dan sangat percaya bahwa Tuhan itu tidak meninggalkan kami. Pada saat itu pertolongan Tuhan yang ajaib. Saya mengalami sekali itu menjadi kesaksian saya dalam hidup saya di tahun 2021 itu di bulan 9. Di situ sungguh luar biasa, saya merasa diberkati juga melalui doa-doa. Ada mereka Pak Agape waktu itu. Pernah juga anak saya tiba-tiba mengalami kelumpuhan Pak di situ. Saya puji Tuhan dengan cara mujizat juga sangat kami rasakan Pak. Nah, jangan sekarang begitu Ibu, anak kasih saya konkret, pada saat kasih contoh konkretnya. Kemudian anak saya gimana? Sembuhnya gimana? Ya. Anak saya suatu hari bangun lalu bisa jalan lagi. Tadinya nggak bisa jalan misalkan. Jadi kasih contoh yang konkret. Jadi gimana kesembuhan anaknya gimana? Setelah kena Puji meningitis Tuhan, itu, kena radang otak, normal. gimana sembuhnya? Ya normal sekarang Pak. Caranya gimana? Apa yang terjadi? Ceritain apa yang terjadi, kesaksian. Ya mujizat Tuhan Pak, itu semua mujizat daripada Tuhan. Gimana? Cerita mujizatnya gimana? Pada suatu hari, Sehingga suatu hari anakku tidak bisa berjalan, awalnya tidak bisa duduk, dan karena panas demam yang tinggi dalam 1 minggu, anakku tiba-tiba mengalami kelumpuhan, tidak bisa duduk dan tidak bisa berdiri. Dan dalam proses dalam 1 minggu, anakku mengatakan terus saya di situ ya berdoa bagaimana berserah kepada Tuhan, karena aku percaya Tuhan tidak akan membiarkan saya apa yang saat ini kami alami, terus berdoa di situ tidak akan meninggalkan. Aku percaya sekali di situ. Pada saat itu kami alami, anak saya 1 minggu kemudian dia mengatakan, "Mak, saya bisa duduk." Dan pada saat 1 minggu lagi anak saya bisa berdiri dan bisa berjalan. Itu sangat luar biasa ya Pak, yang pernah saya alami juga pada saat itu. nah itu contohnya Ibu. Itu contoh yang konkret. Kasih contoh konkret itu bagaimana Tuhan tidak membiarkan kita dan Tuhan tidak meninggalkan kita. Itu contohnya ya. Ngerti ya Ibu ya? Iya. Yostina ngerti ya? Kasih contoh kesaksian yang real. Sungguh-sungguh kesaksian yang terjadi dengan anak. Bagaimana anak tadi kena radang otak, terus lumpuh. Tapi pada suatu hari anak berkata, saya bisa duduk sekarang. Saya bisa jalan. Dan sekarang sudah normal ya. Iya Pak. Ya itu kasih kesaksian itu ya. Ya. Ayat 5-nya, Tuhan adalah penolongku, aku tidak akan takut. Apakah yang dapat dilakukan manusia terhadap aku? Pernah ada orang suka jahatin Bu Justina? Pernah ada kejadian nggak orang jahatin Justina? Ya, saya kalau secara pribadi sih Pak, saya belum pernah alami. Mungkin secara pandangan saya kepada orang, saya tidak merasa sih Pak dijahatin sama orang, tapi segala sesuatu dalam apa yang pernah kami alami tidak harus melalui orang yang sakit hati, karena saya belajar dengan Tuhan itu, karena aku percaya Tuhan adalah penolongku. Di sini apa yang pernah saya alami dalam hidup itu, jadi kalau menurut saya mengatakan orang pernah jahat kepada saya bisa berkata kalau pernah orang berjahat kepada saya Pak. Pernah ya? Oke. Jadi kalau nggak ada contoh pribadi, kasih contoh dalam Alkitab. Siapa musuhnya Daud? Daud dimusuhi oleh siapa? Ya, Saul Pak. Saul. Nah itu. Jadi
Daud dikejar-kejar sampai Saul, sampai akhirnya Tuhan berperkara dengan Saul sampai dia sendiri bunuh diri ya. Saulnya yang bunuh diri. Jadi aku tidak akan takut apakah yang dapat dilakukan manusia terhadap aku. Apa yang bisa dilakukan Saul terhadap aku. Walaupun dia dikejar-kejar sampai lari, sampai harus ngumpet di gua-gua, tapi Allah tetap tolong dia. Jadi kalau ibu tidak punya kesaksian pribadi, karena belum pernah mengalami, ya kesaksian dalam Alkitab. Contoh dalam Alkitab ya. So, dalam hidup ini banyak orang diancam oleh orang lain, itu banyak. Ditipu, diancam, ditentang oleh orang lain, entah dalam pekerjaan, di sekolah, dan sebagainya. Itu banyak sekali terjadi. Dan ini kata-kata ini sangat membantu orang yang lagi dimusuhin oleh seseorang, atau dimusuhin oleh bos, atau dimusuhin oleh sesama karyawan, atau dimusuhin oleh guru. Tapi firman Allah mengajarkan kita untuk tidak takut apa yang dapat dilakukan manusia terhadap aku. Ngerti ya Ibu ya? Kembali saya tekankan konkret ya, konkret, kasih contoh yang real, yang sungguh-sungguh tadi. Jadi jangan mengatakan saja bahwa oke, Tuhan tidak akan membiarkan aku, tidak akan meninggalkan aku seorang diri. Tapi kasih contoh real. Tadi ya, contoh anak saya kena radang otak, tidak bisa jalan, lumpuh. Tapi kami berdoa, kami berharap kepada Tuhan, dan Tuhan tolong. Suatu hari anak saya berkata, saya bisa duduk, saya bisa jalan, dan sekarang sudah sembuh. Jadi itu kesaksian yang real ya. Maksud saya kesaksian yang konkret ya. Oke, rasanya cukup, Eric. Oke. Terima kasih, Pak. Terima kasih Ibu Justina. Oke, sekarang kita akan masuk ke peserta terakhir, Ibu Sumi. Sudah siap ya Ibu ya? Bisa dinyalakan suaranya. Terima kasih Ibu Justina. Silakan dinyalakan suaranya itu Ibu Sumi. Oke. Saya akan ganti ininya sekarang kepada. Oke, silakan Ibu Sumi. Ya, shalom. Shalom. Ya, sebelum saya menyampaikan firman Tuhan pada malam hari ini, terlebih kita mau berdoa juga kepada Tuhan, meminta pimpinan daripada Tuhan. Mari kita bersatu dalam doa. Segala pujian, syukur, hormat, kemuliaan bagi nama Tuhan. Kita mengucap syukur Tuhan kepadamu pada malam hari ini, karena penyertaan Tuhan yang sungguh luar biasa dalam kehidupan kami. Bahwa kami ada pada malam hari ini, Tuhan memberikan kami kekuatan dan memberikan kami suatu pengharapan di dalam Tuhan. Karena kami datang tempat ini Tuhan untuk kami belajar, di mana untuk kami diajar, dididik oleh kebenaran firman-Mu. Singkapkan firman ini dalam kehidupan kami Tuhan. Karena firman ini menjadi kekuatan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Ya, terima kasih atas waktunya yang sudah diberikan kepada saya pada malam hari ini. Yaitu suatu berkat dan anugerah Tuhan yang sungguh luar biasa pada malam hari ini, di mana kami mau belajar dalam firman Tuhan pada malam hari ini, mengajar kita untuk senantiasa tetap di dalam Tuhan. Dan kita buka firman Tuhan kita pada malam hari ini dalam surat Paulus kepada jemaat di Filipi. Filipi pasal yang pertama, surat Paulus kepada jemaat di Filipi, ayat yang pertama, pasal yang pertama, ayat yang ke-27. Satu ayat saja, saya akan membacakan firman Tuhan. Firman Tuhan berbunyi demikian. Judul perikop firman Tuhan, nasihat supaya tetap berjuang. Hanya hendaklah hidupmu berpadan dengan Injil Kristus, supaya apabila aku datang, aku melihat. Dan apabila aku tidak datang, aku mendengar. Bahwa kamu teguh berdiri dalam satu roh, dan sehati sejiwa berjuang untuk iman yang timbul dari beritaan Injil. Ya, puji Tuhan, firman Tuhan ini sangat menguatkan bagi saya secara pribadi pada malam hari ini. Mungkin secara pribadi saya berulang-ulang membaca firman Tuhan ini. Saya juga punya kekurangan dan keterbatasan dalam belajar firman Tuhan ini. Saya juga belajar bagaimana
diproses oleh firman Tuhan pada malam hari ini. Bahwa judul perikop nasihat supaya tetap berjuang. Bagaimana kita tetap berjuang di dalam Tuhan itu, saya ulangi lagi ayat 27, hanya hendaklah hidupmu berpadaan dengan Injil Kristus. Di sini firman Tuhan, hanya hidupmu berpadaan atau berpegang teguh kepada Injil Kristus. Di sini dikatakan, hendaklah hidup kita tetap berpadaan dengan Injil Kristus, artinya hidup kita tetap mengandalkan firman Tuhan. Ketika kita sudah mengenal firman Tuhan, ketika kita sudah belajar di mana firman Tuhan itu memberikan kita kekuatan, ketika juga kita belum mengenal firman Tuhan, di mana supaya apabila aku datang aku melihat, dan apabila aku tidak datang aku mendengar, bahwa kamu teguh berdiri dalam satu roh dan sejiwa berjuang untuk iman yang timbul dari beritaan firman Tuhan, yaitu dari Injil yang kita pelajari pada malam hari ini. Sebelum kita mungkin dulu yang kita belum mengenal firman Tuhan, belum mengenal Injil, mungkin secara pribadi contoh yang saya berikan pada malam hari ini buat firman Tuhan. Sebelum saya mengenal Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami dalam keluarga, mungkin dalam suami, mungkin kami dulunya orang-orang yang belum mengenal Injil atau belum mengenal Kristus dalam kehidupan kami secara pribadi. Tetapi ketika kami sudah hidup baru, ketika kami sudah diproses oleh Tuhan, ketika kami sudah mengetahui apa itu firman Tuhan dalam kehidupan kami tahu, kami mengerti apa itu yang baik, apa yang tidak baik di dalam firman Tuhan. Mungkin secara manusia sulit untuk kami lakukan dalam kehidupan kami. Untuk kita bisa berpegang teguh kepada firman Tuhan ini, yaitu satu roh, sehati, sejiwa berjuang untuk iman yang timbul dari beritaan firman Tuhan. Bagaimana kita bisa mengajak orang-orang sekeliling kita atau keluarga kita, mungkin orang-orang yang belum percaya kepada Tuhan, atau di dalam kehidupan kita secara pribadi, supaya kita tetap berjuang. Apa itu dikatakan berjuang? Yaitu berjuang di dalam Yesus Kristus. Banyak hilang suaranya, hilang koneksinya ya, Derek ya. ya, Lanjut, Bapak. Lanjut, Silakan, diulang ya. Hilang hubungannya. Ya, hanya hendaklah hidupmu berpadaan dengan Injil Kristus, supaya apabila aku datang aku melihat, dan apabila aku tidak datang aku mendengar, bahwa kamu berdiri dalam satu roh dan satu sejiwa berjuang untuk iman yang timbul dari beritaan firman Tuhan, yaitu dari Injil Kristus ini pada malam hari ini. Yaitu kita datang pada malam hari ini untuk meluangkan waktu kita untuk Tuhan. Ketika kita sudah mengerti, ketika sudah kita mendengar firman Tuhan, artinya kita harus menjadi orang-orang yang tetap berjuang di dalam Tuhan. Mungkin dalam kehidupan kita terkadang kita tidak mudah untuk melakukannya, masih banyak tantangan atau persoalan hidup yang kita lewati, yang kita jalani untuk kita mengikuti Tuhan. Tetapi mampukah kita untuk tetap berjuang di dalam Tuhan, yaitu di dalam Yesus Kristus. Nah, makanya firman Tuhan ada judul perikop nasihat supaya tetap berjuang. Artinya kita tetap berjuang di dalam Tuhan. Kondisi dan situasi pada saat ini mungkin tidak mempengaruhi kita untuk kita datang pada Tuhan, melainkan untuk menguatkan kita agar kita tetap bertahan di dalam Tuhan, yaitu di dalam Yesus Kristus. Ketika kita sudah mengerti, ketika kita sudah melihat firman Tuhan ini, dan kita bisa melakukannya di dalam kehidupan kita. Untuk kita bisa, ketika mungkin dulunya kita tidak mengerti apa itu firman Tuhan, apa itu pemberitaan Injil. Tapi ketika kita menjadi orang-orang yang sudah dibentuk oleh Tuhan, adalah kita senantiasa menjadi orang yang mau tetap kuat di dalam Tuhan, yaitu mengandalkan Tuhan. Ini Pak saja yang dapat saya sampaikan melalui dari firman Tuhan ini. Mungkin banyak kekurangan dan keterbatasan yang saya alami. Dialah Bapak yang bisa menyampaikan semuanya ini bagi kami bisa belajar untuk menjadi orang yang lebih baik lagi di dalam firman Tuhan. Silakan Pak Jo. Oke, ini kata kuncinya kan berpadanan dengan Injil Kristus. Itu kan
ayat ini mengajarkan kepada kita untuk hidup berpadanan dengan Injil Kristus. Berpadanan artinya apa? Ibu Sumi. Berpadanannya artinya apa? Sesuai dengan firman Tuhan. Betul, sesuai, cocok dengan firman Tuhan. Itu sudah betul. Cuma ibu tidak kasih contoh-contoh. Oke, kalau sang istri terhadap suami dikatakan apa? Hai istri-istri. Tunduklah kepada suamimu. Nah, yang tidak berpadanan dengan firman Tuhan, contohnya apa? Yang tidak berpadanan, yang tidak sesuai dengan firman Tuhan, istri berbuat apa? Ngomel-ngomel dengan suami. Ngomel, melawan, apalagi ngomel, ngelawan, apa? Banyak tuntutan. Tuntutan apa? Itu abstrak itu. Tuntutan apa? Minta apa? Secara jasmani atau dari uang lah, segi uang. Minta duit, duitnya kurang. Nah, itu contoh ya. Itu hidup tidak berpadanan dengan Injil Kristus. Kalau hidup yang berpadanan dengan Injil Kristus apa? Jadinya istri harus berbuat apa? Berbuat sopan kepada suami. Sopan, tidak boleh apa? Suami, taat. Taat. Apa artinya taat? Contohnya apa? Contohnya taat itu apa? Taat, tidak melanggar perkataan suami yang tidak sesuai dengan firman Tuhan. Kasih contoh, Sumi. Kasih contoh apa? Suami berkata apa? Contohnya suami melarang kita pergi misalnya jalan-jalan. Oke. Pas hari Minggu. Oke. Tapi kita langgar. Ya, itu contohnya. Contoh tidak taat kepada suami adalah suami melarang kita pergi untuk jaga anak-anak hari Minggu atau untuk ikut ibadah, tapi saya sebagai istri, saya melawan. Saya tetap pergi sama teman-teman saya. Saya jalan-jalan aja. Jadi itu contoh. Ngerti ya? Nah, sekarang suami terhadap istri. Suami harus berbuat apa? Menurut Injil Kristus apa? Hai suami. Hai suami, hormatilah istrimu. Bukan hormatilah. Kasihlah istrimu. Kasihlah istrimu seperti Dirimu sendiri. seperti apa? Seperti mengasihi dirimu sendiri. Oke. Yang melawan itu apa? Istri diapain? Istri diapain? Contohnya kasar, KDRT. Ya, KDRT, tempelengin istri, tonjokin istri, maki-maki istri. Itu melanggar, itu tidak berpadanan dengan Injil Kristus. Jadi, suami seharusnya apa yang berpadanan dengan Injil Kristus? Kalau ngomong gimana? Harus sopan, saling menghargai, saling mengasihi. Harus lemah lembut. Kalau minta sesuatu, minta apa misalkan? Suami kepada Sumi itu minta apa biasanya? Ayo yang sehari-hari kan banyak. Suami kan sering minta toh. Ayo kasih contoh satu aja. Apa-apa? Apa? Apa contohnya Ibu Sumi? Jangan malu. Ini dialami oleh istri. Minta ambilkan buku contohnya. Ya, kalau minta ambilkan buku ngomongnya apa? Ngomongnya gimana? Gimana? Kasih contoh, Sumi. Ya, Pak. Bang, tolong ambilkan bukunya. Ya, harus lemah lembut. Tidak boleh. Ya. Ambilkan buku. Awas ya, nggak mengambil buku, tonjok nanti. Nggak boleh begitu, tidak boleh ada ancaman. Tapi sebaliknya ngomongnya gimana? Kalau suami lemah lembut sama istri, suami mesra sama istri, manggilnya apa?
Sumi kalau dipanggil mesra sama suami apa panggilnya? Dipanggil Pak. Dipanggil apa? Panggilnya apa? Apa? Papa. Oh enggak. Suami panggil istri. Mama. Mama. Mama, tolong ambilkan buku itu ya. Masakin mie goreng ya malam ini ya. Jadi ngomongnya yang lemah lembut begitu. Ya. Ngerti ya? Tidak boleh kasar, tidak boleh KDRT, tidak boleh ancam-ancam ya. Kasih contoh real seperti itu ya. Kalau Sumi sama anak-anak, kalau nyuruh anak apa? Apa yang disuruh biasanya kepada anak? Biasanya suruh anak cuci piring. Itu Belajar. anak laki di belakang itu cuci piring ya. Sudah bisa cuci piring anak di belakang gitu. Bukan, itu bukan anak saya, Pak. Oh, bukan anak itu. Ya, bukan. Anak saya perempuan. Oh. Itu anak tetangga. Ya, anak Pak Gembala. Pak Petrus. Ya, kalau anak perempuan oke. Kalau minta anak perempuan nyuci piring, ngomongnya gimana? Saya panggil pelan-pelan, tolong cuci piring. Namanya siapa? Kasih contoh. Rahel. Rahel, tolong cuci piringnya ya, habis makan ya. Itu jadi lemah lembut seperti itu. Jangan awas ya, kamu nggak mau cuci piring ya. Mama pukul kamu nanti. Jangan begitu, tapi Rahel, cuci piring ya nanti habis makan ya. Terima kasih ya Rahel ya. Jadi anak mau melakukannya karena nggak perlu diancam. Tapi mamanya menghargai anak yang kemudian cuci piring ya. Peluk dia atau elus-elus kepalanya begitu. Ngerti ya? Ya, Pak. Jadi kasih contoh-contoh yang real dalam kehidupan sehari-hari ini. Suami terhadap istri terhadap suami. Punya anak buah enggak? Sumi punya anak buah enggak dalam kerjaan? Enggak ada ya? Enggak ada, Pak. Enggak ada. Tetangga? Nah, kalau tetangga biasanya sopan ya. Kita enggak berani ngomong kasar terhadap tetangga. Kita berani ngomong kasar kepada suami ya. Tapi sama tetangga biasanya malah enggak berani ya. Ya, jadi hidup berpadanan dengan Injil Kristus. Kasih contoh-contoh ya. Nah, kalau usahanya apa ini? Sumi? Enggak ada rumah tangga. Enggak Ibu ada, rumah Pak, ibu tangga. rumah tangga. Lalu hubungannya sama siapa? Biasanya sehari-hari hubungan sama siapa? Sama tetangga, sama siapa? Biasanya tetangga, orang tua. Orang tua. Nah, terhadap orang tua gimana? Yang tidak berpadanan dengan Injil ngapain? Marah-marah dengan orang tua. Marah-marah. Tidak Gosipin tetangga, fitnah tetangga. Kalau fitnah teman gimana? Pernah tahu? Yang dilarang oleh firman Allah. Kita tidak boleh fitnah ya. Kita mau fitnah teman. Contohnya apa? Contohnya orang lain tidak melakukan sesuatu yang tidak sesuai dengan firman Tuhan, tapi kita mengatakan orang itu melakukan, contohnya mencuri. Tapi orang itu tidak mencuri, tapi kita bilang mencuri, itu tidak berpadan dengan firman Tuhan. Itu nggak menjelaskan itu. Itu menjelaskan, tapi tidak kasih contoh. Kasih contoh misalkan, misalkan tetangga Ibu Tini ya, Ibu Tini, suamimu mencuri tadi. Saya lihat suamimu mencuri di warung, mencuri paket kopi. Itu kita memfitnah. Kita nuduh yang tidak benar. Kita berdusta. Tapi kasih contoh real ya. Jangan kita dilarang untuk berdusta begitu. Jangan begitu, tapi kasih contoh. Suamimu main gila tadi. Suamimu curi uang di lacinya ya tetangganya, misalkan jual sembako begitu ya. Atau seperti tadi
Ibu Justina jual sembako. Suamimu curi uang dari lacinya Ibu Justina. Nah, itu kita bohong. Kita fitnah dia. Itu dilarang oleh firman Allah ya. Ngerti ya? Ngerti, Sumi ngerti ya? Kasih contoh realnya itu ngerti ya? Oke. Saya rasa cukup. Tapi teman-teman ngerti ya? Saya kasih contoh banyak ini bagaimana supaya kalau ngomong itu kasih contoh-contoh supaya konkret. Jangan hanya abstrak. Tapi kasih contoh-contoh supaya konkret. Supaya ngerti itu jemaat yang dimaksud itu apa ya. Hidup berpadanan dengan Injil Kristus itu ya. Oke, rasanya cukup, Erik. Terima kasih. Oke, terima kasih Pak Petrus. Terima kasih Pak Sawal, Ibu Sumi, dan Ibu Justina. Nanti saya akan chat Pak Gembala lagi untuk yang hadir hari ini. Nanti juga ada di sini ada Rani ya. Rani juga akan praktek juga. Jadi sekarang kita akan masuk ke kelas konseling. Jadi yang bisa ikut silakan ikut yang dari kelas jam 7 ini. Jadi di konseling ini kita akan belajar satu topik baru lagi. Kiranya bisa kita pakai dalam pelayanan. Terima kasih Pak Gembala, Pak Petrus. Terima kasih Pak Sawal, terima kasih Pak Ibu Sumi dan Bu Justina ya. Kita ketemu lagi di minggu depan. Kita akan masuk kelas konseling sekarang.